Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Faikotumuna, NIM 2019-12115 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal judul yang telah saya pilih sebagai bahan penelitian skripsi, sekaligus untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya pilih sebagai bahan penelitian skripsi yaitu pengaruh pengalaman kerja, independensi, profesionalisme, dan kompetensi terhadap kualitas audit internal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Baik, langsung saja yang pertama, latar belakang atau fenomena dari penelitian ini. Mengapa saya memilih penelitian tersebut? Dikarenakan terdapat fenomena yang menurut saya layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Fenomena tersebut adalah maraknya kasus fraud yang terjadi, yaitu adanya survei ACFE 2019 pada perusahaan perbankan dan industri keuangan yang mengakibatkan kerugian presentasi sebesar 41,4%. Kasus tersebut merupakan kasus penggelapan dana kas perbankan yang menimbulkan pertanyaan publik akan kualitas audit internal perbankan. Anggapan publik, auditor gagal dalam menerbitkan laporan atau opini mereka akibat adanya kasus tersebut. Karena dalam kasus fraud yang terjadi pada perusahaan perbankan ini berdampak pada tidak kredibilitasnya kualitas audit internal. Sehingga dibutuhkan sikap auditor yang independen dalam menyampaikan opini dan laporan hasil audit. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi kelompok auditor internal, yang kedua bagi peneliti, yang ketiga bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, tujuan pustaka. Terdapat landasan teori, yaitu Green Theory, terdapat teori atribusi dan teori kognitif, dan ada pengertian audit internal, pengertian kualitas audit, pengertian pengalaman kerja, pengertian independensi, pengertian profesionalisme, dan pengertian kompetensi. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai bahan referensi dalam pembuatan proposal diantaranya: yang pertama, Asep Kurwara 2020, Fadil Ilhamsyah 2018, Fadilah 2020, Kusfiyardi Ragil dan kawan-kawan 2019, Lisna Agustin Munggarani 2017, Muhammad Lutfi dan kawan-kawan 2020, Naomi Olivia Haryanto 2018, Nur Kris Yulianti 2018, Pratama 2018, Pulung Wicaksono Dwi Anggoro 2020, Wicahyono 2019, dan Suryati Nasro 2020. Dalam penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadil Ilhamsyah 2018, Agustin Munggarani 2017, Nur Krisda Yulianti 2019, sehingga diperlukannya penelitian kembali untuk menguji kualitas audit internal. Selanjutnya, kerangka teoritis penelitian. Yang pertama, pengalaman kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit internal. Yang kedua, independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit internal. Yang ketiga, profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit internal. Dan kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit internal. Adapun perumusan hipotesis atau dugaan sementara, yang pertama, pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit internal, yang kedua, pengaruh independensi terhadap kualitas audit internal, yang ketiga, pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit internal, dan terakhir, pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit internal. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian, yang kedua, definisi operasional dan pengukuran variabel. Ada variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pengolahan data. Ada 3 proses, yaitu editing, coding, dan tabulasi. Dan yang keenam, metode analisis data. Ada statistik deskriptif. Ada uji asumsi klasik, diantaranya terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan ada analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi atau R kuadrat, uji kelayakan model, dan uji T. Sekian penjelasan mengenai rancangan proposal penelitian yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.